Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas satu tema, yaitu mengenai studi I'jazul Quran atau tentang kemukjizatan Al-Quran. Tapi sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kemukjizatan Al-Quran itu sangatlah luas dan tidak terbatas. Namun, pada video kali ini, saya hanya akan menyampaikan 3 kemukjizatan Al-Quran yang paling mendasar. Merujuk pada pandangan ulama besar, yakni beliau Syekh Manna Khalil Al-Qattan, beliau berpendapat bahwa mukjizat itu hadir untuk membungkam logika manusia dan melemahkan argumen mereka yang meragukannya. Jika mukjizat nabi-nabi terdahulu itu sifatnya visual atau hanya ada pada masa itu saja dan setelahnya tidak bisa disaksikan lagi, seperti misalnya mukjizat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, atau mukjizat Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta, dan mukjizat-mukjizat nabi-nabi lainnya, maka Al-Quran itu adalah mukjizat yang sifatnya intelektual atau bisa disaksikan atau bisa berlaku hingga akhir zaman nanti. Masa turunnya Al-Quran itu adalah masa di mana bangsa Arab sedang mencapai kejayaan sastranya, sehingga banyak dari kalangan mereka itu yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan berasal dari Allah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 23, untuk menantang mereka yang pada saat itu meragukan Al-Quran. Dalam firman-Nya, Allah mengatakan, "Jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal Al-Quran." Dan hingga saat ini, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Mengapa? Karena sejatinya Al-Quran itu bukan hanya sekedar buku, tapi Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang di dalamnya berisi banyak kemukjizatan. Pada kesempatan kali ini, kemukjizatan pertama yang akan kita bahas adalah kemukjizatan bahasa atau bisa disebut dengan i'jaz bayani. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa Al-Quran itu turun ketika bangsa Arab sedang dalam masa kejayaan sastranya. Mereka merasa sangat sombong karena tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan sastra mereka. Namun ketika Al-Quran turun, bahasa Al-Quran langsung bisa mematahkan kesombongan mereka, karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan bait-bait puisi, tapi juga bukan prosa. Tapi di untayan-untayan kalimat di dalam Al-Quran itu bisa memberikan efek ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya atau membacanya, meskipun mereka tidak mengetahui apa makna dari bacaan tersebut. Kemudian, kemukjizatan yang kedua adalah kemukjizatan ilmu atau bisa disebut dengan i'jaz ilmi. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan isyarat-isyarat tentang sesuatu, seperti isyarat-isyarat mengenai fenomena alam, dan isyarat-isyarat tersebut baru bisa dibuktikan dengan teknologi di zaman modern ini. Kita ambil satu contoh, misalnya permasalahan tentang atau penjelasan tentang tahapan embriologi atau perkembangan janin dalam rahim. Jika kita pikirkan secara logika, bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang pada saat itu hidup di abad ke-7 di tengah gurun pasir bisa mengetahui hal sedetail itu tanpa adanya teknologi canggih, jika bukan karena ada wahyu dari Allah. Maka dari itu persoalan ini bisa menjadi bukti yang kuat bahwa pedoman yang kita pegang itu memang benar-benar berasal dari Zat yang Maha mengetahui seluruh rahasia yang ada di dalam alam semesta ini. Kemudian kemukjizatan yang ketiga atau kemukjizatan yang terakhir itu adalah kemukjizatan hukum atau bisa disebut dengan i'jaz tasyri'i.
Di dalam sebuah negara, seringkali terdapat banyak aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku, dan aturan-aturan atau hukum-hukum itu akan seringkali berubah atau diubah sesuai dengan kepentingannya. Karena sejatinya, hukum-hukum yang dibuat manusia itu sifatnya sementara dan akan berubah sesuai dengan kepentingannya. Berbeda dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu sudah dikemas dengan sangat rapi. Aturannya sangat fleksibel sehingga tetap relevan meskipun telah melalui berbagai zaman. Tapi teman-teman, sejatinya kemujizatan Al-Quran yang sesungguhnya itu adalah ketika dimana ayat-ayatnya itu mampu membuat hati kita tersentuh dan mengubah perilaku kita sehari-hari menjadi lebih baik. Luasnya kemukjizatan Al-Quran itu bukan hanya untuk dikagumi, tetapi seharusnya juga untuk memperkuat keimanan kita bahwa pedoman hidup yang kita pegang itu adalah murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.